Orang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min suri anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sembah sujud pangabdian pamujaan pinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas anu maha asih anu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabai jalma anu nutur galur rasulna. Alhamdulillah dina waktos ayeuna urang sadaya masih dipasihan kesempatan pikeun hadir di tempat anu mulia insyaallah dina kayaan sehat wal afiat. Oge mugia ikhtiar urang dina thalabul ilmi dicatat ku mantena janten amalan sholihan. Nah, insyaallah dina ieu waktos urang ngalajengkeun bahasan tafsir Al-Qurtubi Quran surah An-Nazi'at ayat 15 dugi ka 20 genep. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Hal ataka hadisu Musa. Hal naha ataka geus nepi ka anjeun hadisu Musa. Lalakon kisah ngeunaan Nabi Musa. Numana id nalika nadahu rabbuhu. Rabbuhu pangerana nadahu cumeluk ngagero tanya ka anjeuna ka manehna nyaeta ka Nabi Musa bil wadi dina hiji langkop atanapi basa Indonesiana lembah al muqaddasi lembah anu suci tuan nu katelah nu namina tua. Ieu letakna di Mesir gitu nya. Di Mesir. Allah nguningakeun ka Nabi Musa idhab ila fir'auna. Bral anjeun geramiang sang hareupan Fir'aun innahu tagha. Lantaran manehna teh ngarempak wates, sudah melebihi batas. Nah, Imam Al-Qurtubi nguningakeun ai qad ja'aka wa balaghaka. Maksudnya sungguh telah datang dan telah sampai kepadamu hadithu Musa, kisah Nabi Musa. Yang mana kisah ini wahadha tasliyatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, merupakan pembangkit semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena surat ini turun di Mekah, artinya surat ini memberikan semangat kepada Nabi SAW agar senantiasa gitu ya, kuat dalam menahan setiap ujian ketika berdakwah mengajak orang-orang kafir Quraisy. Bersabar atas segala rintangan dan tantangan dalam dakwah beliau di Mekah. Dan ini juga salah satu di antara fungsi dari kisah gitu ya, yaitu untuk memberikan semangat, memberikan spirit kepada kita gitu ya,
agar senantiasa semangat dan tabah menghadapi ujian. Nah, karena sejatinya dunia itu terus berulang. Yang berbeda adalah tokoh atau pelaku di dalamnya. Gitu. Nah, maka ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, jika hari ini kita mengalami kesedihan, kita mengalami kepahitan, kita mengalami tantangan dakwah yang luar biasa, maka di antara tips gitu ya, untuk meringankan beban tersebut adalah dengan membaca kisah. Nah, ya, kisah. Misalkan sirah Nabi ataupun kisah para sahabat. Nah, itu ya, kisah para sahabat. Sebab hari ini banyak kaum muslimin yang justru terperdaya oleh kisah-kisah palsu. Kisah-kisah yang merupakan imajinasi, gitu ya, karangan, bukan kisah asli manusia. Nah, gitu ya. Sedangkan para nabi, para sahabat adalah manusia utuh yang sama seperti kita, tetapi mereka lulus, gitu ya, terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila hari ini kita terluka, maka para nabi dan para sahabat, para ulama juga dulu terluka. Bahkan bisa jadi lukanya lebih parah. Bila hari ini kita sakit hati, para sahabat, para nabi juga dulu sakit hati. Dan bisa jadi sakit hatinya lebih parah daripada kita semua. Atau jangan dulu ke nabi dan para sahabat, orang tua kita dulu, gitu ya, perjuangannya luar biasa. Nah, ketika Persis, gitu ya, pertama kali didirikan, itu ya, di Bandung sekitar tahun 20-an, dan tokoh Persis waktu itu tidak di tahlilan, gitunya Pak, tidak ada proses kematian, maka dianggap apa? Komunis, dan dianggap pemecah belah. Nah, gitu ya, dianggap pemecah belah, gitu. Kita di Bandung, belum lagi kisah-kisah perjuangan orang tua kita di sini, gitunya. Nah, maka di antara fungsi kisah adalah tasliyah, gitu ya, penyemangat. Nah, begitu pula dengan kisah Nabi Musa. Maksudnya inna fir'auna kana aqwa min kufarin asrika. Nah, sesungguhnya Fir'aun itu orang kafir yang lebih kuat dari orang-orang kafir di masamu. Thumma akhadnahu, kemudian kami binasakan, wa kadzalika haula'i, begitu pula mereka. Nah, gitunya. Jadi orang-orang kafir yang dihadapi oleh Nabi SAW sejatinya tidak ada apa-apanya dibandingkan kekafiran Fir'aun. Sebab itu ya, Fir'aun ini itu ya, sosok yang sangat bengis, dan mengaku sebagai Tuhan. Bukan sekadar raja, tapi Tuhan. Baik Tuhan sebagai ilah yang disembah, ataupun Tuhan sebagai Rob yang mengurus manusia. Gitu ya. Nah, maka menurut Louis Ma'luf, gitu ya, seorang orientalis tapi pakar bahasa Arab, Fir'aun itu
berasal dari kata far'ana. Masdarnya far'anatan. Artinya takabur. Congkak, sombong dan angkuh. Juga berarti dahain wa nakrin, yaitu orang yang memiliki sifat tipu muslihat dan pengingkaran. Baik Fir'aun, Furunun atau Fur'aun adalah laqab atau gelar bagi setiap raja Mesir. Nah, artinya Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar. Nah, zaman Nabi Yusuf juga Fir'aun, zaman Nabi Musa juga Fir'aun. Nah, penguasa Mesir. Nah, Fir'aun juga berarti kullu atin mutamarridin, yaitu setiap orang yang sombong dan bertindak sewenang-wenang. Nah, sombong di sini artinya batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebaikan dan merendahkan manusia. Nah, sementara menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, Fir'aun itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa A'jami, yaitu serapan atau non-Arab. Nah, gitunya cek luwes maklub mah justru bahasa Arab. Tapi kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, Fir'aun itu bukan bahasa Arab, tetapi diserap oleh bahasa Arab. Nah, kemudian Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Fir'aun pada zaman Nabi Musa bernama Munfatah. Nah, namina tesa Munfatah. Nah, dan dijuluki Salilullah, anak keturunan Tuhan. Nah, gitu ya. Nah, Abdul Wahab An-Najari menyebutkan Munfatah itu anak dari Raja Ramses II. Nah, kita mah mengenal justru Fir'aun teh di zaman Nabi Musa teh Ramses II. Nah, tapi menurut Abdul Wahab An-Najari justru Munfatah atau Fir'aun di zaman Nabi Musa ini anaknya dari Ramses II. Yang mana Ramses II ini memiliki 151 anak. Nah, dan wallahu alam. Dan Munfatah anak ke-13. Gelar Fir'aun Munfatah ini Fir'aun al-Khuruj, karena mengusir Bani Israel. Nah, Bani Israel itu kan asalnya di Syam. Syam hari ini terpecah menjadi 4 negara. Suriah, Palestina, Yordan, dan mana Pak? Nah, dan Yordan. Nah, Yordania. Ada 4 negara. Nah, ketika Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian ditemukan di sumur dan dijual kemana? Ke Mesir. Nah, di Mesir dituduh berzina, dipenjara, tetapi memiliki kemampuan menafsirkan mimpi dan mampu mencegah paceklik, diangkatlah jadi menteri, menteri keuangan khususnya, dan mengajak saudara-saudaranya beserta Nabi Yakub untuk tinggal di Mesir. Berketurunan, akhirnya Bani Israel ini menjadi sangat banyak. Tetapi di periode Nabi Musa, Bani Israel ini diperlakukan sewenang-wenang.
Nah, gitu ya. Nah, Munfatah atau Fir'aun Nabi Musa ini hidup selama 620 tahun dan berkuasa selama 400 tahun. Nah, tidak ada yang menentangnya kecuali Nabi Musa. Nah, diktator hari ini paling lama juga berapa tahun ya Pak? 30, 50 sudah sangat lama. Nabi Fir'aun 400 tahun. Nah, makanya pantas dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, sedangkan Nabi Musa usia beliau 120 tahun. Jarak antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu 400 tahun. Dan jarak antara Musa dengan Ibrahim 700 tahun. Dan Imam As-Suyuti menyebutkan Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun selama 80 tahun. Jadi tidak serta-merta, hei Fir'aun, ibadah kamu, nah, ditentang misalkan. Ya Allah turunkan azab. Nah, tidak semudah itu. Tetapi ada proses ikhtiar. Nah, ini sunatullah dalam perjuangan. Kita tahu hari ini Israel menjajah Palestina. Dan nanti umat Islam akan mengalahkan Israel. Nah, akan mengalahkan Yahudi. Tetapi tetap harus ada ikhtiar dalam menjemput kemenangan itu. Tidak boleh berpangku tangan. Kewe ngantosan Satria Piningit, ngantosan Imam Mahdi, nah, gitunya. Padahal setiap orang harus mempersiapkan diri. Nah, Imam As-Sawi menyebutkan Fir'aun pada masa Nabi Ibrahim ialah Raja Namrud. Dan Fir'aun pada masa Nabi adalah Abu Jahal. Nah, Al-Quran tidak menyebut nama asli Fir'aun sebab Fir'aun akan ada pada setiap masa. Artinya sifat-sifat dari Fir'aunisme akan selalu ada. Maneftah atau tadi Munfatah itu ya, berkuasa tahun 1224 sebelum Masehi sampai 1214 sebelum Masehi. Muminya ditemukan di Wadi Al-Muk, wilayah Luxor, Mesir pada tahun 1896 Masehi. Ahli purbakala asal Inggris Elliot Smith membersihkan atau membuka mumi Munfatah atau Maneftah ini pada tanggal 8 Juli 1907 Masehi. Nah, jadi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa jenazah atau jasad Fir'aun ini akan senantiasa utuh sampai akhir zaman sebagai pelajaran, ibrah dan nasihat bagi kita semua. Nah, di antara tugas Nabi Musa menemui Fir'aun adalah untuk menceritakan atau mengajak, fakul pok caritakeun ka manehna, sampaikan kepadanya gitu, halaka ila antazakka, naha anjeun hayang mersihan diri, apakah kamu ingin membersihkan dirimu? Maksudnya masuk Islam,
Sebab agama para nabi adalah Islam. Nah, dengan prinsip anta'budallah wala tusyriku bihi syai'an, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, sebab orang kafir yang ia masuk Islam, maka dosa-dosa sebelum dia masuk Islam akan dihapuskan. Seperti bayi yang baru lahir. Dan orang yang unggul sebelum masuk Islam, ketika dia masuk Islam akan lebih unggul, lebih hebat. Nah. Kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Jeung kuring bakal nuduhkeun jalan ka pangeran anjeun sangkan anjeun aya karempan, aya kasieun. Nah, gitu ya. Nah, di antara tugas kita, dakwah kita apa? Menjadikan orang-orang itu takut. Tetapi takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan sampai sebelum dakwah kita sendiri yang takut miskin, takut dijauhi, takut tidak ditanya, takut teu diwawuhan. Nah, artinya takut teu diaku. Nah, justru kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, maka di antara dakwah Nabi Musa alaihissalam ialah yang pertama, Nabi Musa menegaskan bahwa beliau adalah Rasul min Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam. Jadi Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun bukan keinginan sendiri atau bukan sekedar ingin harta, pangkat, jabatan, apalagi hanya sekedar perempuan. Semua semata-mata tugas ilahi. Nah, maka kita pun seperti itu. Dakwah kita bukan karena isi perut, apalagi yang di bawah perut, tapi semata-mata tugas sebagai seorang muslim. Nah, yang mana dakwah itu tidak terhalang ruang dan waktu. Kalau terjadwal itu namanya tabligh. Tapi kalau dakwah tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak mesti kita menjadi seorang ustadz, menjadi seorang santri, kiai, ajengan, tapi cukup kita sebagai seorang muslim, maka kita wajib untuk berdakwah. Ketika dakwah ini tersampaikan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Syaratnya apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Sebaliknya, ketika amar ma'ruf nahi munkar ini terhenti atau kita tidak peduli, fataku, maka takutlah, hati-hatilah terhadap azab khosotan, yang azab tersebut tidak secara khusus menimpa pelakunya, tapi menimpa orang-orang yang diam terhadap maksiat atau dosa di sekitarnya. Nah, gitu ya Pak. Nah, maka Nabi Musa dengan tegas bahwa
ia hanyalah seorang rasul. Yang kedua, Nabi Musa tidak berbicara atas nama Allah kecuali yang benar. Kemudian Nabi Musa benar-benar membawa bukti keterangan yang jelas dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa menegaskan bahwa utuslah Bani Israel besertaku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Musa, dan Musa berkata, ya Fir'aunu, wahai Fir'aun, inni rasulun mir rabbil alamin, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Hakikun ala an la aqula alallah ilal haq, wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Qad ji'tukum bibayyinatin, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata mir rabbikum, dari Tuhanmu. Fa arsil ma'i Bani Israel, maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Nah, kemudian ketika Fir'aun bertanya, siapa Tuhan kamu? Nah, jawaban Musa, qala, Musa berkata, Rabbuna, Tuhan kami, alladzi a'ta kulla syai'in, yaitu yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu khalqahu, bentuk kejadiannya, thumma hada, kemudian memberikan petunjuk. Kemudian Nabi Musa ditanya lagi, siapa Rabbul Alamin itu? Nabi Musa menjawab, qala Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang di antara keduanya. In kuntum mukinin, jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya. Kemudian Nabi Musa menegaskan, aku diberi wahyu, siksaan itu bagi yang mendustakan dan berpaling. Inna, sesungguhnya, qad uhiya ilaina, telah diwahyukan kepada kami, annal azaba, bahwasanya siksa atau azab itu alaman kazzaba wa tawalla, akan ditimpakan bagi orang-orang yang berdusta dan berpaling. Bukan urusan saya ketika Anda berpaling, ketika Anda mendustakan apa yang saya sampaikan. Nah, artinya dakwah itu bukan masalah ketika orang tidak menerima. Nah, jadi jangan sampai urang teh eureun nalika batur teh teu ngarti, teu nurut. Nah, kitunya geus dibejaan ku aing teh. Nah, kitunya teu nurut keneh. Nah, kitunya istilahna tos dikasih sembako, dikasih gantingan, dikasih zakat, segala rupa, tapi teu nurut keneh. Nah, maka ingatlah, gitu ya, dakwah kita adalah karena Allah, bukan pengakuan manusia. Nah, dan yakinlah bahwasanya azab bagi orang yang mendustakan dan berpaling. Nah, gitunya. Nah, maka Fir'aun gitu ya membalas atau membantah apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nah, si eta Fir'aun menegur Nabi Musa atas dakwahnya karena ia telah mendidik dan mengurusnya sejak kecil. Tah tiba heula ge aya Pak nu ngungkit-ngungkit. Maneh saha
pan aing baheula tah nu ngasupkeun maneh ka dieu. Nah, lamun eueuh sayah, nah si sayah we sugan mah nya Pak. Nah, dari dulu sudah ada dari zaman Firaun. Gitu ya. Qala alam nurabbika fina walidan. Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak. Walabista fina min umurika sinin, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Pan maneh teh baheula kitu nya. Di Paraban, di bere gawe. Naha ena wawanianan. Ah, kitanya dibere sampe. Gitu nya. Dan ini ujian luar biasa bagi seorang pendakwah. Gitu nya. Ulah naonnya Pak? Heureut letah kan. Nah, cadel. Kumaha hukum pay letter teh halam cenah kieu. Sanes halamnya. Kumaha Bang Emok teh mangga gitu. Pami kapaksa. Nah, gitunya. Akhirnya karena takut gitu ya. Jadi tidak jadi. Dulu Pak, tahun 1923 kan didirikan Persatuan Islam. Asalnya itu akronimnya itu PI, Pak. Persatuan Islam. Nah, ketika orang-orang atau pemuda-pemuda yang sekolah di sekolah Belanda itu ya, banyak mengaji ke Persis, sedangkan bahasa Persis itu kan dakwahnya itu kembali kepada Quran Sunnah, yang mana ibadahnya harus persis seperti Nabi. Dan bahasa Belanda dari Persis itu presies gitu ya, kalau tidak salah ya, sehingga terkenalah istilah Persis. Nah, gitu ya. Itu teh berasal dari sebutan-sebutan pemuda-pemuda yang sekolah di sekolah Belanda. Katalah weh Persis. Nah, kemudian ketika Persis berdiri terjadi penolakan luar biasa. Hingga ada organisasi tandingan yang dibentuk oleh Ajengan Suwarha bernama Permufakatan Islam. Nah, saminya mirip gitu. Nah, Permufakatan Islam yang dibentuk oleh Ajengan Suwarha ini memanggil Abdurrahman dari Al-Iyanah Cianjur untuk mengajar di Al-Iyanah Bandung dalam rangka melawan gerakan Persis. Tapi ternyata Abdurrahman ini berdebat dengan Hasan dan kalah serta mengakui gitu ya kebenaran dan menjadi murid kesayangan Hasan. Sampai-sampai dielus kepala Abdurrahman ini, kamu akan menjadi anak yang pintar. Bahkan lebih pintar daripada anak saya. Siapa putra beliau? Ustadz Abdul Qadir Hasan. Nah, Ustadz Abdurrahman ini di Bandung teh estuning numpang ka Ajengan Suwarha teh. Fasilitasnya rumah gitunya dan lain sebagainya. Tapi ketika dia keluar, fasilitasnya dicabut. Nah, rumahnya dicabut, diusir. Gitu ya. Nu tadina jadi peluru malah malik gitu. Nah, luar biasa perjuangan beliau. Gitu ya. Ustadz Abdurrahman ini. Nah, begitupun apa yang dialami oleh Nabi Musa gitu ya. Nah, beliau tinggal di istana, itu ya, yang pasukannya pasukan Firaun itu, yang mengejar Nabi Musa saja itu 800.000. Nah, waktos harita nu manusia jarang kene.
Tapi karena berdakwah fasilitasnya dicabut. Nah, gitu ya. Kemudian Fir'aun memandang dan menilai Nabi Musa sebagai orang gila. Nah. Ayatna can digentos ya. Orang gila lah begitunya Pak. Can digentos. Nah, yang ketiga, Fir'aun meminta Haman untuk membuat bangunan yang tinggi untuk melihat Tuhan Musa. Lalu ia naik dan melemparkan anak panah ke langit. Lalu anak panah itu terjatuh dan dipenuhi darah. Kemudian Fir'aun berkata, laqad qataltu ilaha Musa. Sungguh aku telah membunuh Tuhan Musa. Padahal manah naonnya Pak? Wah, cangkuri leung gitu ya. Nah, dalam ayatnya dijelaskan waqala Fir'aun berkata, ya ayyuhal mala, wahai pembesar kaumku, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Fa'aukid li ya Haman alatin faj'al li sorhan, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan, la'alli attali'u ila ilahi Musa, yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Gitu ya. Ngerinya Pak. Jadi berbagai cara dia lakukan untuk melawan informasi yang diberikan oleh Nabi Musa. Sama gitu ya dalam dakwah kita juga. Wah, persis Wahabi, pemecah belah, seetik-seetik bid'ah. Nah, itu bagian dari tantangan dakwah. Dan juga bagian dari arus informasi yang diberikan oleh musuh-musuh Islam. Gitu ya. Nah, begitupun Fir'aun. Jadi kumaha carana gitu ya, meyakinkan rakyatnya bahwa Tuhan Nabi Musa itu tidak ada, dan Nabi Musa itu pendusta. Dulu pernah ada film tentang nabi palsu. Dia untuk meyakinkan jamaahnya memotong tangannya. Potong tangan saya, dipotong benar. Setelah itu diangkat ke kamar, keluar lagi tangannya sudah ada. Ternyata saudara kembar. Jadi yang satu dipotong memang potong. Yang kedua ternyata adiknya gitu ya datang. Nah, itu salah satu contoh bagaimana gitu ya. Orang yang tidak benar itu meyakinkan gitu ya kepada pengikutnya. Nah, begitupun Nabi Musa, Fir'aun. Nah, Imam As-Sawi menyebutkan bahwa Fir'aun, Haman dan Qarun secara khusus disebutkan oleh Allah karena Fir'aun sebagai raja, Haman sebagai menteri, dan Qarun sebagai donatur. Israel eksekutor, Amerika donatur. Gitunya. Dan negara-negara Eropa sebagai kacung-kacung ya pelindungnya. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam
Fa'arahul ayatal kubro. Nya manehna Musa mintonkeun, memperlihatkan mukjizat ya, yang sangat besar, kubro, kepada Fir'aun. Nah, gitu ya. Di antaranya apa? Gitu ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran dan kuasanya melalui Nabi Musa, ialah menjadikan tongkat beliau sebagai ular. Fa'alqa asahu, maka Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya. Fa'idha hiya su'banun mubin, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Orainyaan. Kalau si ahli sihir mah orai-orayan, luar leor ka sawah. Nah, orai palsu. Makanya ahli sihir tahu bahwa tongkat Nabi Musa bukan sihir. Gitu ya, bukan sihir. Nah, bukan sulap, bukan sihir. Tapi nyata ular gitu. Kemudian yang kedua, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhiri. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya oleh orang-orang yang melihatnya. Nah, kieu teh hurung. Lain aya LED di dieu na. Hurung gitu benar. Nah, menyala tangannya. Tapi dengan dua mukjizat yang luar biasa itu, pakazzaba wa aso. Nah, tapi manehna Fir'aun nganggap bohong jeung baha. Nah, itu ya, malah menolak. Fakazzaba ay kazzaba Nabiyallahi Musa. Maksudnya mendustakan Nabi Allah yaitu Musa. Wa asa ay maksudnya asa Rabbahu azza wa jalla. Maksudnya mendurhakai Tuhannya yaitu Allah azza wa jalla. Selain mendustakan, summa adbara yas'a. Tuluy manehna teh ngabalieur bari gejlig indit. Gitu ya. Jadi bukan hanya mendustakan gitu ya, tapi juga menunjukkan. Ai walla mudbiron mu'ridon anil iman. Maksudnya berpaling dan tidak mau beriman. Dan selain mendustakan, tidak mau beriman, yas'a ay ya'malu bil fasadi fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Nah. Kemudian pahasyara panada, manehna ngumpulkeun para panggawana, para rakyat, pejabat, menteri, bari susumbar. Faqala, lajeng tuluy Fir'aun teh nyarita, ana rabbukumul a'la, pangeran kuring, pangeran maraneh anu linuhung. Eueuhna naonan Tuhan Nabi Musa mah. Nah, maka Imam As-Sawi menyebutkan Fir'aun ini membuat patung-patung kecil untuk disembah rakyatnya. Nah, sok sembah ieu. Lalu ia berkata, ana rabbukum waruhban. Aku Tuhan kalian dan yang ditakuti oleh kalian. Jadi rakyat menyembah patung kecil. Nah, di antara patung kecil itu aku yang paling tinggi, yang paling kuasa. Nah, gitu ya.
yang paling kuasa. Maka dengan sikap penolakan dari Fir'aun itu, fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Nya Allah nyiksa manehna Fir'aun ku siksaan akhirat jeung siksaan dunia. Naon bae siksaan dunia na teh? Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya bisinina, dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang. Nah, urang wae sabaraha sih kamarinya? 7, lumayan 7 ge-nya. Wa naqsim minas samarat, dan kekurangan buah-buahan. Nah, kamari mah halodo teh justru buah-buahan seueur. Nah, kamari Al-Amin PLKJ di Majalengka. Nah, buah mangga Pak, dengan berbagai jenisnya. Ceuyah aya naon haromanis, mana lagi? Nah, caritana we hungkulnya Pak. Punten teu aya ka dieu. Kitu nya. Justru halodo teh jadi berkah untuk petani buah-buahan. Delima arayaan kitu nya. Justru kanggo Fir'aun mah musibah, kekurangan buah-buahan. La'allahum yadhakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Terus fa'arsalna alaihim tufana, maka kami kirimkan kepada mereka taufan, angin topan, wal jaroda, belalang. Aya siraru kamari tah karorompok ge kuat kaseur teh. Komo belalang nya, siraru wae keung kariweuh pun anak. Kitu nya. Wal kummal, kutu. Kitu nya. Kutuna segede cucunguk. Wa dofadia, katak. Bangkong, itunya. Wadama, dan darah. Ayatin mufassalatin, sebagai bukti yang jelas. Fastakbaru, tetapi mereka tetap menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Emut we baheula 2008. Itunya gempa Tasik Pangalengan. Simkuring nuju kelas 3 sanawiyah. Kan mati listrik 3 hari Pak Bu, nuju Ramadan. Nah, diajak weh urang, hayu cenah urang salat. Moal sieun keneh. Nah, gitu. Sieun keneh gitunya. Jadi sieun keneh gempa kulini gitu. Nah, begitupun kaum pengikut Fir'aun ini gitu ya. Tetap sombong padahal sudah jelas-jelas. Kemudian yang terakhir, falamma asaufauna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajmain. Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semua di laut. Kurang lebih 800.000 pasukan tenggelam di Laut Merah. Nah, itu ya. Itu di dunia, dan di akhirat gitu ya. Fir'aun itu akan dikepung oleh azab. Pawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Nah, kemudian gitu ya. Setiap hari sampai hari kiamat
akan ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Lannaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'asiyan. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari terjadinya kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Sok tiba heula Pak di zaman Fir'aun dugikeun ka ayeuna acan kiamat keneh. Terus diperlihatkan. Diganggayo. Padahal tos maot cenanya. Kan kadang ada keyakinan sudah maot mah beres gitunya, tidak akan ada lagi masalah. Justru Fir'aun diganggayo. Kemudian nanti di akhirat gitu ya, dipenuhi dengan laknat dan dijauhi dari rahmat. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya, dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini. Wa yaumal qiyamati hum minal makbuhin, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Maka kisah Nabi Musa beserta Fir'aun itu inna fi dzalika la'ibratan limay yahsya. Satemena dina eta perkara aya pieunteugeun keur jalma anu sieun ka Allah. Fir'aun oge anu kacida kuat, pasukana kacida seueurna, gampil pisan kanggo Allah disiksa. Ieu urang gitu. Sagagah kumaha nepikeun ka maksiat, ngalaksanakeun dosa, bahkan menentang Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Nah, maka inna fi dzalika la'ibratan, maksudnya i'tibaron wa idatan. Ada i'tibar, pelajaran dan nasihat lima yahsya, yaitu yakhafullah azza wa jalla, bagi orang yang takut kepada Allah. Kisah Nabi Musa akan sekedar menjadi kisah, akan sekedar menjadi cerita bagi orang-orang yang biasa. Nah, bagi kita orang yang takut kepada Allah, kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini akan menjadi spirit, akan menjadi penambah semangat dalam menjalankan kebaikan, dan semakin takut kepada Allah dalam mengerjakan dosa dan maksiat. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil pada kajian malam hari ini, yang pertama, senantiasa ada eksekutor, pembantu, penyokong dana, dan buzzer dalam upaya menyesatkan manusia dari jalan Allah. Hari ini kita terluka, sejatinya mereka juga sama. Kita sangka mereka itu bersatu, padahal hatinya berpisah. Tidak ada alasan mereka bersatu kecuali karena konflik motifnya kepentingan. Kalau sudah tidak dibutuhkan, sudah ditendang ya. Nah, maka sebaliknya senantiasa ada orang yang menentang. Maksudnya di mana ada kejelekan pasti ada kebaikan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Tinggal kita mau berada di barisan yang mana, yang menentang Allah atau justru yang mengajarkan, mendakwahkan kalimat tauhid. Kemudian selalu ada pertolongan Allah bagi hambanya yang berjuang menegakkan kalimat tauhid, yang bisa jadi pertolongan itu di luar nalar,
di luar akal manusia. Mungkin orang tua kita dulu tidak akan menyangka dan membayangkan bisa berdiri Masjid Al-Ittihad Al-Islami yang sangat megah ini. Tidak mungkin. Dulu mungkin ya. Asa mustahil. Tapi dengan pertolongan Allah, masjid ini bisa berdiri. Maka mari kita hargai. Kita bayar perjuangan orang tua kita dulu dengan cara memakmurkan masjid ini. Sebab masjid adalah aset yang nilainya ratusan bahkan bisa jadi miliaran. Nah, maka ini akan menjadi bangunan biasa manakala tidak dimanfaatkan, manakala tidak maksimal pemakmurannya. Nah, maka harus ada dan harus lahir dari masjid ini kader-kader pejuang, kader-kader yang siap bobolokot, siap tempur, dan siap babak belur dalam menegakkan kalimat tauhid. Dan ingatlah, sekuat apapun manusia, tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Tetapi ingat, kekuasaan Allah dalam hal ini pertolongannya tidak akan semata-mata turun kecuali kita sudah berikhtiar. Itu ya, sudah berikhtiar. Jadi jangan sampai berpangku tangan, gitu ya, dan menyalahkan keadaan. Nah, gitu ya. Maka semoga kita semakin semangat dan semakin yakin akan kebenaran Islam dan semakin teguh di dalam mengajarkan dan mendakwahkannya. Demikian pembahasan atau kajian di malam hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.